remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting Halo teman baik, hari ini aku lagi ada di toko bercorak dan hari ini aku berkesempatan nih ngobrol sama yang punyanya, namanya Jenny. Yuk kita ngobrol sama Jenny. The promise we made, just you and I. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Cerita Jenama. Hari ini aku lagi ada di toko bercorak, kebetulan di samping aku adalah ownernya bercorak. Kita ngobrol-ngobrol ya, kenalin dulu boleh? Halo semuanya, kenalin nama aku Jenny. Aku merupakan owner dari Bercorak. Sebelumnya terima kasih Teh Afi udah mau datang ke sini. Dengan senang hati kita ngobrol-ngobrol ya. Oke Teh, siap. Jadi ini dari apa ya? Aku masuk ke sini tuh kayak auranya tuh cheerful, terus banyak warna, colorful. Nah, sebenarnya si bercorak ini tuh apa sih? Oke, jadi kita cerita dulu ya tentang Boleh, Bercoraknya. boleh. Nah, Bercorak itu sendiri merupakan brand ready to wear fashion dari Bandung. Dan juga Bercorak itu identik dengan warna-warnanya yang colorful, berani, quirky, playful, dan juga youthful. Nah, selain dari itu, Bercorak itu juga brand yang sudah berjalan 3 tahun Teh. Dan juga alhamdulillah Bercorak itu sudah mencapai Sabang sampai Merauke nih marketnya. Alhamdulillah. Keren banget. Jadi sekarang kita sudah menempatkan diri kita udah punya toko nih di sini. Oh gitu, nih. di Iya. sini. Baru di sini atau ada di daerah lain juga? Baru di sini. Kebetulan sini. kita biasanya tuh online, tapi sekarang kita udah kita ingin berinteraksi secara langsung sama market kita gitu. Bercorak ini berarti udah 3 tahun ya tadi kamu bilang ya. Itu awalnya gimana sih kamu bikin bercorak? Jadi awalnya itu sebenarnya pandemic innovation sih Teh. Oke. Jadi sebenarnya latar belakang aku tuh merupakan lulusan jurusan sastra Cina. Tapi memang aku mendapatkan basic skill dari ibuku yang merupakan perancang busana. Nah, jadi aku tuh tertahan minatku karena keinginan orang tua ya, jurusannya yang lain aja. Nah, jadi pas pandemi itu aku mulai concern kayak what should I do after kuliah gitu. Maksudnya kayak aku bingung aku ngapain ya. Nah, dan juga setelah itu disitulah aku pengen nih lagi di rumah diem, kayaknya aku harus bikin brand deh. Kayaknya di situ concern aku tuh di saat itu masih dikit banget baju-baju colorful anak muda, apalagi yang usia aku tuh masih dikit banget. Jadi kayaknya aku harus bikin brand deh. Kayaknya aku harus coba naikin awareness ke orang-orang bahwa berpenampilan berbeda dan tampil percaya diri dengan warna-warna yang berani itu it's normal. Kayak apalagi di saat pandemi kita semakin aware dan semakin sadar bahwa setiap individual tuh punya apa ya, karakter dan ciri khasnya masing-masing gitu yang pengen kita ekspresikan gitu. Nah, waktu pertama kali bikin bajunya tuh modelnya kayak gimana, terus apa gitu? Nah, jadi awalnya banget tuh itu tuh 2020 lagi hype-hypenya banget warna lilac sama warna lime green. Ya. Nah, ya kan Teh? Ingat Lime kan? green? Iya, benar. Nah, di situ sih kayak aku tuh sejujurnya di situ masih belum bisa mengasah gambar dan lain-lain. Jadi aku coba dengan hal simple, aku bikin kemeja gitu, kemeja katun. Dengan color combination, jadi setengah lime green, setengahnya lilac. Nah, pakai button warna broken white. Jadi kan warna itu sebenarnya masih agak pastel semi-semi tapi colorful yang mulai meraba-raba nih karena gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya orang terdekat, teman, keluarga semuanya itu terbuka, apa ya, mereka tuh senang dan appreciate dan semuanya tuh support dan semuanya beli. Nah, di situ sih awalnya tuh keluarnya tuh iseng-iseng berhadiah Teh. Aku bikin kemeja dengan polosan aja, tapi main di buttons juga, button saya tuh agak bertekstur gitu. Nah, di situ awalnya. Baru selanjutnya itu aku mencoba bikin knitwear dengan pattern bunga-bunga karena si bercorak itu sendiri mencerminkan dari bercorak itu kan udah menggunakan aksara tahun 50 maksudnya dari ejaan dari bercorak dari Indonesia, sorry. Nah, jadi aku ejaan pengen, lama. Iya, ejaan lama. Jadi si bunganya tuh aku pengen cerminin kayak corak dan filosofinya culture Indonesia sih sebenarnya. Menarik. Begitu. Tapi yang versi anak muda Anak dan muda. lebih modern. Kenapa kamu pengen memasukkan unsur keindonesiaan di baju kamu?
Karena apa ya? Kalau ditanya tuh karena aku pengen lokal brand udah banyak banget yang bagus. Semuanya lokal brand tuh udah unggul, sangat inovatif. Nah, cuman aku tuh pengen aja sih kayak mencirikan, kan orang bilangnya selalu nama brand yang keren tuh dengan bahasa Inggris, dengan bahasa asing. Tapi menurut aku dengan nama Indonesia, menurut aku brand itu bakal catchy dan malah kalau nyampe ke market luar negeri atau siapapun dengar bercorak apa itu, walaupun mereka susah ya pelafalannya kayak bercorak gitu kayak susah, tapi itu kan apa ya kayak tersimpan gitu loh, kayak bercorak nih brand Dari lokal Indonesia loh. Oke, nah ketika kamu bikin kemeja itu tadi kan langsung di-appreciate ya, kamu bikin berapa piece dulu, terus kamu dijualnya kemana? Awalnya itu jadi awalnya itu aku jual itu 48 piece. Jadi aku ngeluarin 3 model yang berbeda. Tadi yang sebelah aku bilang. Terus aku ngeluarin yang satu polosan ungu doang, tapi kancingnya hijau, sama satu lagi tuh kemejanya hijau, kancingnya ungu. Ya dimain-mainin aja ya. Itu 48 totalnya, tapi yang lebih banyak itu si stok yang setengah-setengah. Dan setelah itu tuh aku jualnya melalui direct message Instagram. Jadi aku nggak buka e-commerce, bener-bener kayak Kamu mau beli nggak gitu? iya, siapa yang mau order, pre-order. Dan aku tuh kan penakut dulu ya, aku masih belum mengasah ilmu berbisnis juga. Berkat pacarku dia jadi ngajarin gitu kan. Jadi aku melalui direct message dan alhamdulillah semua orang pre-order. Di situ aku untung dan balik modal. Di penjualan pertama. Dan 3 bulan aku cuma jalan karena aku bingung gimana cara expand bisnisnya tuh, masih clueless banget gitu. Berarti kamu 3 bulan sempat off atau sudah jalan 3 bulan terus kemudian kamu mundur dulu? 3 bulan terus mundur. Berhenti. Gara-gara itu? Stuck setahun. Stuck lu setahun? Nah, pada ini kamu stuck setahun terus pasti kepikiran kan ya? Kepikiran nggak? Enggak. Aku tuh bener-bener awalnya tuh kayak, bukan insecure apa ya, aku tuh ngerasa, wah kayaknya belum sih nih, akunya harus selesain dulu kuliahnya, terus aku mungkin ambil kursus kah atau apa. Nah tapi memang mulai jalan lagi tuh karena pacar aku sih yang jalan belajar sembari kamu skripsian di situ. Sambil skripsian kamu juga ya? Sambil skripsian, tapi alhamdulillah udah lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Terus juga tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu kuliah, semuanya terselesaikan pelan-pelan. All is well, all is good. Iya, alhamdulillah. Nah, 1 tahun setelah kamu off dulu, terus memulainya lagi tuh kamu mulai dari mana startnya? Mulainya itu awalnya yaitu ketika udah ada partner yang ikut support dalam bisnisnya dan lebih nge-push lebih tepatnya ya, kayak ayo push yourself harder, harus lebih bisa, kamu bisa nambah kapabilitas diri kamu gitu. Di situ aku mulainya tuh dengan nih toko ini. Tadi itu ini tuh kantor lamaku. Kanida tahu? Ini tuh kantor lamaku. Dulu ini tidak seperti ini sangat jauh dari yang ini. Kita langsung cari tempat walaupun belum jalan, at least buat brainstorming, dan aku ngajak sahabat-sahabatku dari Pekanbaru sebagai graphic design yang bisa bantu aku untuk ngedesain baju, finance-nya gitu, dan social media. Jadi langsung invite sahabat-sahabatku, aku orang Pekanbaru kan teh. Nah jadi ayo kita kerjain bareng, pacar aku sih yang kayak ayo Jen, ayo gitu. Pacar kamu support kamu banget ya? Support system banget, karena aku tuh bener-bener basically lumayan dimanja gitu sama orang tua dulu. Jadi aku tuh bener-bener kayak santai aja deh. Yang penting aku bisa berdagang gitu. Aku mikirnya kayak se-easy itu, aku sebisa itu jualan. Ternyata untuk membangun sebuah brand tuh se-challenging itu gitu. Gitu awalnya. Jadi kita mulai, kita sewa di sini, kita brainstorming, kita keluarin produk baru lagi. Kita menerka-nerka market yang ternyata sangat sulit, tidak semudah yang awal aku jual. Karena ini beneran serius dan kita harus bisa memang tidak langsung mendapatkan profit sih, cuman sebisa mungkin, sekonsisten mungkin, sekuat mungkin karakternya, identitasnya, dan harus mengeluarkan ciri khas yang memang bercorak nih. Tadi kan kamu bilang sulit ya, padahal ketika pas awal itu kan kamu dengan mudah menjual 48 piece itu tadi lewat direct message. Terus kemudian kamu merasa, nggak susah ya ternyata ya, kesulitannya memang apa dari yang pertama? Jadi
yang pertama aku launching itu tuh apa ya? Kan aku setahun tuh Teh. Nah, aku tuh ngeluarin produk yang sama. Jadi aku tuh nggak research yang detail. Aku tuh baca trend forecast tapi aku terlalu stuck di ideasnya. Jadi belum terasah gitu. Jadi aku ngeluarin produk yang seharusnya trending tahun lalu. Nah, itu salahnya So last year mungkin ya. Iya, soalnya kayak aduh gimana nih gitu kan, kayak bingung gitu ya. Nah, di situ terus aku keluarin lagi yang nah di situ tuh knitwear masih belum masih dikit banget di lokal brand. Keluarlah di knitwear. Di situlah bener-bener kayak boom dan colorful kan Teh. Jadi bener-bener orang kayak wow, brand Bandung ngeluarin knitwear dan colorful terus coraknya tuh Unik. iya unik dan Menurutku itu unik. segmented mungkin tapi masih bisa diterima masyarakat gitu. Jadi di situ sih. Oke. Kamu kan masih cukup muda ya, maksudnya untuk bisa menjalankan bisnis. Nah, belajar bisnisnya kamu dari mana? Belajar bisnisnya aku sempat ikut kursus. Nah, aku tuh ikut kursus apa? Short course. Webinar sih, aku ikut webinar. Terus aku memang learning by doing. Kayak sehari-hari yang tadinya tidak bisa tuh sekarang jadi bisa, udah terbiasa. Yang belum, yang masih asing sekarang udah material, desain, sosial media, bahkan ke perhitungan financialnya juga udah oke. Dan juga ya awalnya karena merhatikan si partner aku sih, merhatiin dia ngitung-ngitung dan lain-lain tuh jadi aku tuh oh seperti ini toh gitu. Oke. Mimpi besar kamu sama bercorak ini apa sih? Pasti nggak mau di sini-sini aja dong. Benar sekali. Tentu saja ya. Selagi masih muda ya harapan dan impian aku sih buat bercoraknya itu yang lebih tepatnya aku pengen bercorak itu bisa mewakilkan Indonesia dulu dari berbagai macam kompetisi lah atau masyarakat luas lebih tahu, pasar global tahu sama si bercorak ini. Di luar dari bisnisnya aku juga pengen sebenarnya yang di Indonesianya dulu aja itu tuh aware sama pesan yang disampaikan, sama cerita yang kita sampaikan gitu, awareness-nya dapat. Baru selanjutnya ya masyarakat negara luar tuh maksudnya tahu bahwa lokal brand Indonesia tuh memang sangat unggul di berbagai macam produk, material, dan juga ya sebisa mungkin sekarang bercorak juga memanfaatkan bahan-bahan bekasnya, fabric waste-nya juga. Jadi kita juga pengen menciptakan suatu produk yang sustainable, yang bisa diterima di masyarakat luar, yang bisa dipakai di berbagai macam musim. Gitu. Keren banget. Dan pokoknya bisa ekspansi ke mana. Ini aku lihat ini ya, stay stunning and positive. Apa deh makna dari ini buat bercorak? Stay stunning and positive tuh sebenarnya kuncian yang aku terapkan sama diri aku sendiri. Karena kayak back to myself karena aku tuh insecurean juga. Enggak sih, sekarang udah lumayan percaya diri. Tapi udah punya brand keren gini masih insecure. Tapi memang masih ada sifat-sifat dalam diri yang kayak aduh gimana ya gitu. Karena aku tuh orangnya overthinking parah. Stay stunning and positive tuh gimana caranya bercorak itu bisa menemani orang-orang yang memakainya tuh ngerasa cantik, ngerasa ganteng, ngerasa jadi center of attention. Nggak apa-apa jadi center of attention. Orang ngeliatin kamu tuh kamu keren kok gitu. Dan positifnya itu gimana caranya kita ketemu orang tuh kita nyebarin aura positif gitu sih Teh. Karena gimana sih bercorak ini bisa menemani orang yang menggunakannya itu dengan perasaan yang good mood. Karena kan kadang ada orang yang aku tuh berpakaian mencerminkan bagaimana hariku. Aku pengennya setiap hari dia pakai bercorak, jadi setiap hari dia happy gitu loh. In a good mood ya? In a good mood ya, walaupun kita as a human kita pasti merasa sedih, merasa kesal, marah, tapi ada mood yang happy itu juga iya. Jadi kayak kalau misalnya lagi bad mood juga semoga bisa pakai bercorak, jadi nanti sejam setelah bad mood kamu bisa nyadari kayak ternyata hari ini tidak seburuk itu gitu loh. Ternyata ya kayak kamu tuh di balik hari yang buruk tuh banyak hari yang lebih bahagia lagi gitu. Wah, keren banget. Boleh tolong ambilin satu baju bercorak nggak? Terima kasih. Nah, kalau untuk yang ngide dari warna, terus kemudian desainnya itu sekarang siapa?
Nah, untuk mood board, untuk research and develop product itu masih dari aku. Tapi untuk teknis gambar kita punya fashion designer sendiri. Dan untuk pemilihan warna itu aku dan fashion designer. Oke. Biasanya terinspirasi dari mana? Lucu kan Tante White nih. Lucu. Cheerful. Cheerful. Nah, kalau ini tuh kita kolaborasi sama Kidswear. Jadi ada versi ibu dan anak kayak gitu. Gemes. Nah, jadi memang inspirasinya itu ini tuh doodle. Jadi gambar-gambar anak kecil. Bener. Jadi kayak coretan-coretan masa kecil gitu kan. Kita tuh gambarnya Bikin bunga kayak gini. Iya, iya, bener. bunganya tuh kan kayak abstrak, tapi sebenarnya itu kalau dilihat tuh kayak menurut aku lukisan yang abstrak tuh kayak keren gitu kayak, tapi ini dibikin lebih rapi aja. Dan warnanya dibikin lebih nyentrik karena patternnya lumayan simple dan dan warna itu mencerminkan warna-warna yang kita pakai ketika kecil. Ketika kita masih kecil itu kan jadi si konsep baju ini tuh inner child teh. Inner child tuh apa ya? Iya. Ya kayak inner child kita tuh yang selama kita masih kecil tuh kita diajarkan pakaian warna-warni karena warna-warna tuh mencerminkan kebahagiaan. Anak kecil tuh kan selalu mencerminkan happy, main-main. Dan aku tuh pengen orang dewasa tuh oke, kita sekarang memang punya visi dan misi masing-masing, punya tujuan masing-masing. Nah, cuman kita tuh masih boleh kok happy-happy, senang-senang seperti kita masih seperti muda anak ya. kecil, Iya. nggak apa-apa tahu Iya, kayak iya. jiwa muda tuh memang harus tetap ada karena menurut aku itu sih yang terpenting. Oke. Kalau ini? Nah, kalau ini tuh keluaran dari birthday bash-nya Bercorak. Jadi waktu tahun lalu kita ulang tahun kedua tahun. Bulan apa ulang tahun? September tanggal 3 tuh kita ulang tahun 2 tahun kan tahun lalu. Nah, kita ngeluarin ini tuh Elliot Fetish shirt. Jadi dia tuh kemeja tapi bisa dipakai untuk bekerja, bisa dipakai untuk main, ke pantai masih bisa kalau dijadiin outer. Dan ada patternnya ini tuh kayak konfeti. Jadi kayak ini loh yang diputer kalau lagi birthday. Nah, kita tuh iya ini konfeti ini ya. Iya, jadi kita ngeluarinnya warnanya ini juga emerald green. Kenapa? Karena ini sebenarnya dikhususin buat cowok-cowok nih. Kalau masih bingung pakai warna colorful atau warna yang terlalu gonjreng, nah kita kasih warna yang agak gelap tapi belajar pakai colorful dikit, ada orange-nya. Jadi ini sebenarnya baju-baju bercorak ini unisex ya? Iya, unisex. Oke, lucu juga. Nah, yang paling challenging selama ngerjain si bercorak ini apa? Yang paling challenging saat menjalankan bercorak adalah yang pertama konsistensi, kayak yang tadi, karena kita pasti suka manusia ya, namanya ngerasa jenuh, ngerasa bosan, ngerasa stuck juga. Jadi memang kitanya harus apa ya, nge-refresh diri sendiri sih kalau aku. Soalnya memang perasaan jenuh itu normal, tapi kita harus bisa cari cara untuk melawannya gitu loh. Caranya gimana? Caranya lebih mengingatkan diri. Yang pertama untuk lebih bersyukur ya. Karena apa yang itu penting? Iya, itu penting karena bersyukur tuh paling penting menurut aku, karena kalau nggak bersyukur tuh ya udah percuma aja semuanya, karena kamu punya segede ini tapi kamu nggak bersyukur tuh itu bakal hampa aja terus rasanya. Itu yang aku pelajarin. Terus tantangannya menyesuaikan market itu challenging karena kita udah sesuai tapi orang maksudnya wajar sih kan bosenan gitu. Jadi kita harus punya tantangan, kita harus upgrade terus produk kita dan material. Apalagi sekarang tuh udah lebih aware terhadap limbah bahan ini tuh jangan sampai jadi limbah yang mencemar lingkungan gitu. Se-aware itu ya kamu sama produk? Iya. Kamu keren banget. Karena emang bercorak itu aku dua kompetisi. Ditambah bercorak itu jadi binaan Kemenparekraf teh. Yang pertama itu aku ikut kurasi, alhamdulillah ke New York. Keren. Sama baru ini ke Paris. Oh. Jadi memang fashion show di sana kamu? Iya, insya Allah. Dan New York itu kita udah ngelewatin 3 tahapan. Nah, kita mungkin akan ikut, tapi masih nunggu pengumuman. Semoga ya, semoga. Doain loh, teman baik doain. Dan juga untuk yang Paris itu kita udah insya Allah fix runway, tapi di Jakarta. Tapi untuk ke Parisnya itu kita harus melalui berbagai macam tahapan dan permateri. Jadi kita jadi binaan dari pintu inkubator. Dia tuh JF3 sama Lakon sama Kedubes Prancis. Keren banget.
Nah terakhir, kasih pesan dong buat teman baik gimana caranya memulai untuk akhirnya memberanikan diri bisnis atau menghilangkan rasa ragu atau rasa takut untuk memulai sesuatu. Boleh? Boleh. Nah buat semuanya nih, ini pertanyaan yang sangat umum dan sangat banyak dipertanyakan, tapi ini memang sangat mengganggu banyak pikiran orang-orang ya. Nah buat kalian semua, kalau misalnya kalian pengen bikin bisnis, pengen memulai usaha apapun itu bidangnya, yang pasti yang pertama tekuni satu yang kalian ingin lakukan sih, kayak coba kita jangan hanya mengikuti apa yang ada di sekitar kita, tapi memang kita harus tahu apa yang diri kita ingin buat gitu maksudnya. Dan juga jangan pernah ragu untuk membuat sebuah bisnis, sebuah brand. Nah, karena kamu memang harus memulainya, karena semuanya kalau based on teori itu tidak akan terjadi dan terjalani ya guys. Semua itu emang benar, learning by doing itu sangat benar menurut aku. Karena memang kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak mempelajarinya secara langsung, secara praktikal ya, walaupun kita memang harus mengumpulkan ilmunya juga ya kak, based on teori. Tapi memang kita harus jalanin gitu. Dan kita harus punya mentalitas anak muda yang berani guys, dan percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri, kita nggak berani, maka nggak akan ada yang percaya juga sama kita. Bener. Dan juga kalau kita as long niat kita baik, percaya aja, semua pasti dikasih jalan. Sama jangan lupa bersyukur, karena itu kunci utama. Kamu baru mulai bisnis tapi misalnya followers kamu masih sedikit, syukurin aja. Nggak semua orang bisa di tahap seperti itu. Gitu sih. Good closing. Terima kasih banyak ya Jenny ya. Iya Teh, seru sama-sama. banget ngobrolnya, semoga makin sukses. Amin ya Allah. Terima kasih. Dadah. Dadah.